pemerintah Indonesia melakukan langkah yang sesat. Upaya pemberantasan judi online melalui Satgas Pemberantasan Judi Daring adalah upaya yang utopis. Halo masyarakat yang masih waras, kembali lagi bersama saya Martin Lowell. Kali ini konten saya akan membahas bagaimana upaya utopia yang dilakukan oleh Satgas Pemberantasan Judi Online. Menurut saya upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Satgas itu adalah sebuah upaya yang sesat, ataupun lain penyakit, lain obatnya, sesuatu yang tidak logis, sesuatu yang tidak silogis. Sebelum kita membahas jauh ke dalam bagaimana upaya pemberantasan yang benar dan bisa dilakukan, perlu kita catat bahwa judi daring ini adalah anak usaha ataupun bagian subdivisi ke sebuah kasino yang entah di mana keberadaannya, bisa jadi di Laos, bisa di Vietnam, bisa di Myanmar, bisa saja di Makau ataupun dimanapun itu. Tetapi dari informasi yang beredar, informasi yang kita baca di pemberitaan sehari-hari, kemungkinan besar itu ada di Myanmar. Bisa kita asumsikan, bisa kita maknai bahwa situs-situs judi yang ada di Indonesia yang beredar saat ini, yang digunakan oleh banyak masyarakat Indonesia, dikendalikan oleh kasino-kasino besar. Seperti halnya juga pabrik-pabrik ataupun sebuah brand perusahaan yang juga menggunakan e-commerce untuk memasarkan produknya. Nah, praktik kasino melalui daring dilakukan untuk menyentuh langsung kepada penggunanya, sehingga masyarakat ataupun pengguna, penikmat permainan judi tidak harus pergi ke kasino yang jauh ada di luar negeri sana. Nah, simpelnya begitu, untuk mendapatkan keuntungan langsung menyentuh ke penggunanya. Dari paparan Satgas bahwa mereka akan menyentuh kepada pengguna, dan baru-baru saja rilis mereka menangkap selebgram, dan polisi baru menindak belasan orang pelaku ataupun operator judi online di Indonesia. Upaya ini upaya yang idenya yang sangat sulit kita yakini bisa berhasil. Yang dilakukan pemerintah hanya mengejar pemain-pemain kecil. Ya, saya katakan itu pemain kecil karena mereka sama seperti reseller ataupun operator-operator kecil. Selagi kasinonya masih ada, selagi kasinonya masih berdiri, judi online tetap akan ada. Sekeras apapun usaha yang dilakukan oleh Satgas dan polisi, sekeras apapun upaya yang dilakukan pemerintah, itu tidak akan bisa. Mau sebanyak apapun Kominfo memblokir situs judi, situs baru akan tetap tumbuh. Mau seperti apapun arus ataupun traffic yang diblokir oleh pemerintah, tetap akan ada. Karena mandar industrinya masih tetap ada, kasino masih tetap ada, pemilik kasino masih tetap ada. Jadi jangan membuang-buang tenaga, jangan coba memberi harapan palsu kepada masyarakat hanya sebagai lip service bahwa pemerintah bekerja dan bersama dengan masyarakat. Tidak seperti itu. Terlebih-lebih PPATK dan pemerintah baru saja merilis data bahwa Jawa Barat adalah provinsi pengguna tertinggi, sekitar 500.000 orang, dan transaksinya sekitar 3 triliun ke atas. Coba kita berpikir, jika e-commerce-nya diblokir dan ditutup, apakah industrinya akan hilang? Tidak. Prinsip industri akan tetap selalu memperbaharui dirinya. Bagaimana menyentuh langsung pada pengguna-penggunanya, pada pembeli-pembeli jasa, penikmat-penikmat jasanya. Karena ada cuan, ada putaran uang besar di situ. Selalu dinarasikan, kita mendapat kerugian, perilaku masyarakat berubah, dan korban-korban judi online. Bagaimana mungkin itu korban? Mereka dengan sadar mengikuti permainan itu, permainan judi. Mereka dengan sadar melakukan deposit, mereka dengan sadar bertaruh uangnya di sana. Ada lagi ide gila soal bansos kepada orang yang bermain judi online. Ini semakin tidak masuk akal. Kewarasan kita semakin diusik. Bansos itu pada orang yang bekerja tapi belum beruntung secara ekonomi. Orang yang mau berusaha, bukan orang menghambur-hamburkan uang. Menghamburkan uang itu pemborosan, itu perilaku buruk. Yaitu lain lagi. Itu berarti pemerintah gagal membina masyarakatnya, gagal mendidik supaya tidak mempunyai perilaku buruk. Bukan dikasih bansos,
Perkara judi online ini menghabiskan banyak tenaga dan pikiran. Sementara yang punya kasino, yang punya uang, santai aja tuh. Begitu anak buahnya ditangkap, dia rekrut orang baru lagi. Begitu anak buahnya ditangkap, dia rekrut orang baru lagi. Begitu dilihatnya ada oknum-oknum yang mau disokong, dia akan sokong. Dia akan rekrut. Yang terjadi apa? Kehilangan uang lagi. Tetap akan seperti itu. Jalan tengah yang terbaik seperti yang telah saya sampaikan beberapa kali, bahwa eksistensi kasino ini harus dilindungi oleh undang-undang. Harus ada terobosan agar uang itu tidak pergi kemana-mana. Screening setiap pengguna ataupun pemainnya terjadi, ada regulasi yang mengatur semua, dan ada pendapatan dari situ. Ini uang yang hilang tidak bisa kembali. Uang yang dibelanjakan melalui pengguna-pengguna judi online atau judi daring menguap begitu saja. Kita harus mencontoh Korea Selatan. Mereka punya badan amal yang dimana menampung pajak dari setiap kasino yang beroperasi. Kemudian itu didistribusikan untuk mensejahterakan masyarakatnya, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Siapa yang bermain ke kasino? Orang kaya, orang terdidik yang memang tahu bahwa praktek perjudian adalah bisnis kerakusan. Bisnis yang mengelola hawa nafsu, bisnis yang mengelaborasi, mengkapitalisasi hawa nafsu dan hawa serakah, hawa nafsu dan keserakahan setiap orangnya. Apakah masyarakat Indonesia tahu bahwa bisnis judi, permainan judi adalah sebuah bisnis yang mengkapitalisasi keserakahan umat manusia? Tidak. Sehingga perlu diedukasi, sehingga perlu dilindungi untuk mencegah orang yang tidak tahu terjebak ke dalam ini. Ini bukan soal sekedar ini pidana atau non pidana, ini bisa ditangkap dan tidak. Lagi-lagi Indonesia dan masyarakat menjadi pasar, menjadi sapi perah bagi para industrialis dan kapitalis di luar sana. Kapan Indonesia mendapatkan untungnya? Kalau masih begini cara kerjanya, tidak akan. Jalan tengah adalah bagaimana pajak kasino itu ada di Indonesia. Dan itu akan menjadi win-win solution. Dan itu akan menjadi sebuah langkah terobosan yang bagaimana bisa melindungi masyarakat yang tidak tahu betapa buruknya bisnis judi. Dan bagi orang yang benar-benar sadar bahwa perjudian itu memang untuk buang duit, bahwa bisnis judi adalah bisnis yang mengeksploitasi keserakahan manusia. Sampai kapan drama judi online ini akan terus ditayangkan di televisi dan di pemberitaan kita? Saya pikir ini akan terus ditayangkan untuk mengecoh kita. Ini seperti mempertontonkan memang bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mampu mengejar kasino-kasino yang ada di luar sana yang mengelola website-website judi. Sekali lagi saya tekankan, sekali lagi saya sampaikan bahwa website judi adalah hanya satu bagian usaha dari kasino itu sendiri. Dia menghadirkan kasino daring kepada setiap pengguna tanpa harus pergi secara fisik ke kasino yang ada entah dimanapun itu.